Satu hati dalam doa. Oh, baru mau. Oke. Kita angkat satu pujian penyembahan kita. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita kembali angkat pujian ini sekali lagi, saudara. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalam. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, glory bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Benar ya Tuhan, Engkau yang Allah yang kami layak, kami sembah, kami memuliakan. Kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kehidupan kami sepanjang hari yang kami lalui Tuhan. Kami tidak kekurangan apapun, kami diberi kesehatan, kami diberi kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami. Saatnya kami mau memuliakan Engkau Tuhan, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
kiranya ibarat kami boleh berkenan di dalam kepada hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi kita yang percaya dan mau memuliakan nama Tuhan, mari katakan amin. Baik, kita kembali mau memuliakan nama Tuhan kita. Kita angkat satu pujian lagi. Sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kita angkat pujian lagi sekali lagi ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Baik, waktunya untuk kesaksian. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk saudara yang mau bersaksi. Ada yang bersaksi? Oke, Bu Tanti silakan. Suaranya nggak ada, Bu. Sama mana saudara-saudara yang saya kasih. Oh, ya. Sebenarnya saya mau kesaksian itu dari minggu lalu ya. Kesaksian saya waktu saya terkena stroke itu. Jadi waktu itu karena saya jalan-jalan sama si Anas sama si Kika, diajak jalan-jalan, katanya pulang makan udah barang tuh, makan apa ya sekarang makan. Katanya waktu saya lagi santai, di santai tiba-tiba kok lagi makan gulali kan tuh kan. Saya makan tiba-tiba kok saya merasa kayak mulut saya menyong gitu. Kalau lihat kaca terus saya bilang coba lihat mulut mama kok lain deh. Waduh, terus malamnya saya diajak ke sana pergi ke dokter Tiapa Jaya tuh, dapat Tiawa Jaya ya, terus diperiksa sama dokter. Ternyata tangan kiri sama tangan kanan tekanannya lebih kencang tangan kiri, tangan kanan lemah kayaknya. Juga kaki juga sama gitu. Begitu nggak salah deh dok katanya dokternya. Terus saya pulang main suami saya
Terus waktunya pagi-paginya saya datang, terus dia bilang, Fang, katanya kamu ikut sama saya pergi ke alternatif di Kunir, karena tidak jauhnya kita menghargai ya, apalagi di Cendere ya. Terus sama temannya saya antarin sama dia, terus pergi ke Cikunir. Saya mau suami, katanya. Terus jemput temannya, yang bisa ngebain. Ya, saya lihat situ banyak orang. Terus dipijitnya pakai kayu yang ada itu nih, ada ujungnya itu. Waduh, orang pada kesakitan, saya depannya deh, sampai karena udah beres. Terus tiba saatnya saya dipijit, waduh sakit takut saya diam, tiba-tiba saya pingsan tuh. Pingsan, terus orang yang mijit juga bingung, waduh nih bu pingsan, waduh kasih air, terus kasih air minum. Saya masih pikir urut-urut gitu. Terus saya siuman, tapi lain rumahnya. Kayak orang bego deh. Kayak itu katanya suami saya itu udah ngelar katanya. Kok saya bilang gini ya. Tapi banyak orang ke situ sembuh. Tapi semua cocok. Akhirnya saya pergi KPP pulang malah sampai dibawa istri saya sama temannya merasa salah gitu. Dia gitu ya. Terus pulang ke rumah, terus malamnya si Anas datang sama Kak. Dia kalau gitu mama masuk aja katanya. Ya udah besok pagi aja, udah malam. Tuh besok pagi di Ulus dia masuk rumah sakit ya, dapat 5 hari situ saya merasakan benar suami saya paling baik, sabar bro, paling cepat. Maksudnya kalau orang stroke itu kan emosinya tinggi ya, apa-apa nggak mau ngalah, maunya dibenerin gitu. Suami saya ngalah deh, dapat 5 hari. Dokter selalu meriksa saya, sudah gitu udah. Terus selanjutnya ya perobatan di rumah datang gitu. Jadi sampai sekarang gitu. Tadi pokoknya saya kamu telepon Ibu Mary mau terima SMS-nya. Saya merasa diri saya gimana ya, malu sih. Sebabnya pulang langsung itu mulut ngomongnya cadel. Kagak bisa kayak sekarang dulu mulut sekarang mau udah bisa deh. Saya kamu terima teleponnya Bu Mari, kamu terima. Oh sampai orang juga kakak tahu ya. Tuh juga. Katanya teman saya juga kena stroke. Teman dari akrab juga, dia juga nggak mau terima telepon. Terus saya telepon dia duluan. Saya bilang saya ternyata stroke juga ini, ternyata sejak itu dia mau terima telepon saya. Jadi orang stroke itu kebanyakan bukan dari makanan Pak Yongki, bukan dari makanan, bukan dari pikiran, waktu itu kagak ada pikiran, bukannya kagak ada pikiran, maksudnya kagak mikirin macam-macam, dari makannya juga bisa. Jadi situ saya belajar betul, pokoknya latihan sama kita aduknya sedikit tipis bedanya, beda tipis. Jadi kita dalam keadaan saya suruh bersyukur sama Tuhan. Dalam keadaan saya stroke ya, saya bisa lebih dekat sama Tuhan. Ya, dulu kan maksudnya pelayanan ya, waduh kemana-mana ya.
sekarang lebih dekat sama Tuhan. Tuhan mau berbuat apa sama saya di situ deh. Jadi dengan ini kesaksian, saya mau beritahukan sebenarnya saya bukan ketemu telepon Mary itu aja. Tapi Tuhan punya rencana lain ya, dan menurut saya si Patrick bisa main musik kan. Itulah kayaknya kita kalau dibimbing jalannya Tuhan enak semuanya. Jadi saya maksudnya stroke ini saya agak berasa gimana ya, saya justru bersyukur dengan saya menyakit begini, justru lebih tua, lebih merasa umur kita lebih dekat sama Tuhan gitu aja. Jadi begitu ibu-ibu, bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan, sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Tanti, Tuhan berkati. Kesaksian luar biasa ya, menguatkan kita semua. Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah. Inilah supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, supaya kita semakin mengenal Tuhan dan inti pada Tuhan. Terima kasih buat kesaksian luar biasa, memberkati kita semua. Mungkin ada yang mau bersaksi lagi, saya persilakan. Ya, shalom saudara, puji nama Tuhan. Shalom. Kita bertemu kembali ya. Saya mau kesaksian. Hari Selasa pagi, terus aja suara saya hilang, saudara. Nah, tenggorokan sakit sekali, ya kan? Tapi saya tetap bekerja, saudara. Nah, sampai kepala saya pun sakit kepala, lalu ada meriangnya, saudara ya. Nah, akhirnya saya di hari Selasa itu saya minta izin pulang agak siang, saudara. Karena memang badan sudah tidak, ya sudah istilahnya udah tidak tahan, saudara. Nah, di dalam perjalanan itu entah kenapa saya terbesit bahwa disuruh minum asam jawas dicampur gula, saudara. Nah, tadinya saya mau beli aja di Indomaret, karena kan ada ya yang kemasan tuh gula asam sama gula asam sama gula merah, saudara. Tapi Tuhan tidak mengizinkan, saudara. Akhirnya saya minta ke istri saya untuk dibuatkan asam jawa sama gula merah direbus, saudara. Sampai istri saya pun menanyakan ini dari mana, ya kan? Maksudnya tuh siapa yang ngasih tahu untuk tenggorokan, sakit tenggorokan. Saya bilang nggak tahu gitu kan. Itu ya terbesit aja di lintasan pikiran saya gitu kan. Akhirnya ya Selasa malam itu ya saya minum 1 gelas, saudara ya. Asam sekali, saudara, itu memang asamnya luar biasa, saudara ya. Tapi ya itulah, puji Tuhan, di hari Selasa malamnya saya sambil istilahnya dikerik juga, lalu diistirahatkan sampai hari Rabu tadi saya izin untuk tidak masuk kerja, dan sampai saat ini ya puji nama Tuhan suara sudah mulai ada, saudara. Nah, itulah saudara, kalau seandainya saya percaya semuanya itu adalah tuntunan Tuhan. Amin. Waktu kita hari Senin pun kita pernah belajar, saudara, bahwa setiap permasalahan, setiap pergumulan kita tidak bisa hindari, tetapi kita harus minta tuntunan Tuhan, saudara. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang memberikan hikmat, saudara. Saya percaya, saudara, bahwa ini semua tuntunan dari Tuhan. Karena apa? Karena ya terlintas saja saya disuruh minum
asam jawa kan sama gula merah, saudara, dan itu tidak boleh beli, saudara. Tuhan tidak izinkan beli. Itu kan ada di kemasan Indomaret atau apa itu ada, saudara. Tetapi Tuhan menginginkan dari dapur, saudara, ya. Nah, itulah ya sedikit kesaksian bahwa kita apabila mengandalkan Tuhan, ya segala cara apapun juga Tuhan bisa pakai, saudara. Ya, yang penting kita berserah, kita serahkan semuanya kepada tangan Tuhan. Bagian kita ya kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati Pak Johan. Terima kasih untuk kesaksiannya yang luar biasa. Mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan terus di dalam keadaan kita apapun yang kita hadapi. Baik, mungkin masih ada yang mau bersaksi. Makin banyak makin bagus. Kalau nggak ada, kita mau masuk ke dalam firman. Kita angkat satu pujian. Kita mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kita bawa satu pujian untuk masuk dalam firman Tuhan. Tuhan, mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cermatlah kaya emas murni. Tuhan, kuserahkan hidupku. Tuhan, kuserahkan hatiku. Semua berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu. Ku menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Angkat sekali lagi pujiannya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan. Senangkan hatimu.
hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hambanya saya persilakan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus. Tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah firman ini boleh menjadi rema Tuhan Yesus di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya katakan. Amin. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman tentang percaya kepada hatinya Tuhan. Kita mau buka dulu ayatnya di Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Tim multimedia boleh tolong bantu bukakan. Ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya, Bapak Ibu boleh sama-sama baca di rumah masing-masing ya, tidak usah di-mute karena ayat ini sangat menguatkan bagi kita semua. Mari kita sama-sama baca di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin, saudara. Nah, hari ini firman Tuhannya dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 16 kita diingatkan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Terkadang kita suka pakai kekuatan kita sendiri. Makanya di Amsal dikatakan janganlah kita bersandar pada pengertianmu sendiri. Saat ini kita sedang ada dalam situasi mungkin ya setiap kita pasti punya masalahnya masing-masing. Mungkin kita bersandar kepada pengertian kita sendiri gitu. Nah, hari ini firman Tuhan jelas dikatakan bahwa yuk sama-sama jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pasti ada maksudnya Tuhan. Kenapa sih kita diberikan masalah A? Kenapa orang lain diberikan masalahnya beda sama kita gitu ya? Dikatakan bahwa akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya apa? Kita harus melibatkan Tuhan dalam segala apapun yang kita kerjakan saat ini. Masalah boleh datang, tapi harus Tuhan nomor satu. Tuhan ada di depan kita gitu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita pakai pengertian kita sendiri, ya bukan Tuhan yang akan meluruskan jalan kita gitu. Kita nggak tahu siapa yang meluruskannya. Dan kita mau baca lagi satu ayat di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ayat 11. Ya, kita baca sama-sama masing-masing lagi ya. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi saudara, bahwa kita harus tahu ya, bahwa hidup itu nggak selalu baik-baik saja. Nggak ada manusia yang lepas tidak punya masalah gitu ya. Setiap kita punya masalah, bahkan mungkin Bapak Gembala dan pengerja-pengerja lainnya pun pasti ada masalahnya masing-masing. Kalau orang dunia bilang rumput tetangga lebih hijau, karena orang dunia melihat depannya aja gitu ya. Dia nggak lihat dalamnya seperti apa. Dan belum tentu kalau kita jadi seperti orang tersebut, kita mampu menyelesaikan masalah-masalah itu. Karena Tuhan bilang bahwa setiap kita punya kapasitasnya sendiri-sendiri. Dan setiap kita pasti dirancangan Tuhan dengan penuh damai sejahtera gitu ya. Tuhan bilang bahwa
Tuhan memberikan rancangan yang menimbulkan hari depan yang penuh harapan gitu. Jadi bukan rancangan kecelakaan. Setiap masalah kita mungkin kelihatannya bahwa masalah kita terlihat besar gitu ya. Kadang kita ngerasa bahwa oh nggak ada jalan keluar dari masalah ini. Banyak yang mengalami seperti itu gitu. Tapi kita harus ingat bahwa pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Ketika kita dikasih sesuatu masalah, artinya pasti ada jalan keluar dari setiap masalah itu. Ya. Nah, gak sedikit orang, Bapak Ibu, yang mungkin masalahnya ada yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Ya, saya kan sekarang tinggalnya di Jelambar ya, deket sama rumah duka gitu ya. Dan itu rumah duka itu selalu ramai. Selalu ya rumah duka Jabar Agung ya Bapak Ibu tahu ya. Itu nggak pernah sepi gitu. Jadi kalau kita pikir bahwa banyak juga orang yang lagi mengalami masalah ketika mereka ditinggalkan orang-orang yang mereka sayangi. Setiap orang pasti punya masalahnya. Ada yang punya masalah, ada yang lagi sakit sekarang. Tadi sharingnya Ibu Tanti, Bapak Johan gitu ya, lagi sedang sakit. Tapi mereka punya masalahnya masing-masing. Ada yang sedang ada masalah ekonomi, keluarga, banyak seperti itu. Tapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi? Ya, kita harus bersyukur bahwa Tuhan masih menginginkan kita untuk menjadi berkat. Justru lewat masalah-masalah yang kita hadapi, itu bisa menjadi berkat loh Bapak Ibu bagi banyak orang. Dari setiap masalah itu kita bisa sharingkan bagaimana pekerjaan tangan Tuhan tuh boleh terjadi gitu ya. Mujizat Tuhan tuh bisa terjadi dalam hidup kita seperti yang tadi di-sharingkan oleh Ibu Tanti dan Bapak Johan sangat menguatkan bagaimana mereka sangat bersyukur lewat dari setiap sakit yang setiap sakit itu Tuhan boleh lawat setiap mereka gitu ya. Nah, jadi kita harus punya pemikiran bahwa rancangan-rancangan yang ada saat ini itu bukan rancangan kecelakaan. Masalah-masalah yang ada saat ini bukan rancangan kecelakaan, tapi adalah rancangan yang memberikan pelajaran untuk kita untuk hidup yang lebih baik lagi di kedepannya. Tentu kita harus menyelesaikan masalah-masalah tersebut, bukan menghindar, bukannya malah pakai jalan pintas gitu ya, tapi harus dilewati masalah-masalah itu. Nah, sebagai orang percaya, kita juga diajarkan untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Sambil kita berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, tentu harus ada Tuhan yang campur tangan dalam hal tersebut gitu ya. Caranya seperti apa? Janganlah kita meninggalkan ibadah-ibadah kita yang ada. Janganlah kita meninggalkan Tuhan gitu ya. Karena ada masalah, justru kita mempertanyakan keadaannya Tuhan. Tuhan kenapa sih kayak gini, kenapa sih gitu ya. Nah, ketika kita sudah berpikiran seperti itu, saudara, ketika kita seolah-olah menyalahkan Tuhan, kita sudah ada di level menjauh gitu ya. Menjauh dari Tuhan dan sampai akhirnya kita lupa bahwa kita ini anak Tuhan. Ketika kita sudah lupa bahwa kita ini anak Tuhan, kita jadi menjauhi pelayanan-pelayanan yang ada. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya kita terlena dan akhirnya kita tidak mengikuti jalannya Tuhan lagi. Kita tidak suka berdoa lagi, tidak suka baca firman. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Justru ketika kita punya masalah, kita harus tahu bahwa pasti Tuhan saya yang akan menyelesaikannya. Tuhan saya yang akan memimpin saya untuk menyelesaikannya. Nah, ketika setiap hari kita harus sadar setiap hari kita harus secara sadar mengesampingkan rencana dan harapan kita. Tentu ketika kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada, pastinya dong ada plan A, plan B, plan C yang kita udah siapin nih strateginya dengan matang gitu ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa berserah penuh kepada Tuhan itu juga
satu hal yang penting buat hidup kita gitu. Berdoa sama Tuhan itu adalah salah satu komunikasi kita kepadanya gitu. Jadi setiap kali nih bangun pagi atau tidur malam gitu ya, kita perlu berdoa kepada Tuhan, mengucapkan rasa syukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, sambil kita mendoakan doa-doa kita gitu ya, kayak firmannya Pak Yohanes Panjaitan tentang doa kemarin gitu ya. Selain kita mendoakan secara pribadi kita sendiri, kita juga perlu mendoakan orang-orang di sekitar kita gitu. Tujuannya apa? Supaya kita terus lebih bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara, mungkin terlihatnya mudah ya untuk diucapkan ketika kita saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan tentang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu mudah gitu. Tapi dijalaninnya tuh, praktiknya tuh sulit ya, sangat sulit, apalagi bagi setiap kita yang saat ini mengalaminya, nggak mudah buat jalanin hal itu gitu. Tapi percayalah, ketika kita bisa melewati hal itu, makanya tadi diingatkan bahwa jangan pernah lupa sama Tuhan. Setiap hari kita harus ingat, setiap hari kita harus sadar betapa Tuhan baik, dan setiap hari kita harus mengesampingkan egoisannya kita, gitu ya. Nah, ketika kita bisa melewati hal itu, ketika kita bisa menjalaninya, menyelesaikannya, itu akan bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, kita mau baca lagi di Amsal 3 ayat 6. Bisa tolong dibukakan? Dikatakan di Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi saudara, apapun itu, kita harus mengakui Tuhan dalam segalanya, melibatkan Tuhan, baik dari pekerjaan kita, rumah tangga kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dan tentunya baca lagi di Mazmur 55 ayat 17. Selain kita mengakui Tuhan, berserah kepada Tuhan, kita juga perlu berdoa loh saudara. Ketika kita berdoa, kita tuh berserah kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa jalannya Tuhan lebih tinggi daripada jalan kita. Nah, dikatakan bahwa Mazmur 5 ayat 17, di waktu petang, pagi, dan tengah hari, betul itu tadi. Kita harus mengimani di Mazmur 5 ayat 17 ini, bahwa dikatakan, di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Jadi, ketika kita lagi ada masalah, coba kita cerita, sharing sama Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Doa itu adalah tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dikatakan bahwa di waktu petang, pagi, tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku. Pasti Tuhan akan mendengar suara kita. Mungkin kita terlihat, kok doa saya belum terjawab ya. Ingat saudara bahwa waktu Tuhan bukan waktu manusia. Jadi mari berserah penuh kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bekerja untuk setiap kita. Jadi jika kita ingin benar-benar percaya kepada Tuhan, kita harus menemukan ukuran apa sih untuk kita percaya benar-benar kepada Tuhan. Apa sih yang membuat kita tuh benar-benar percaya? Nah, itu yang harus kita temukan dulu. Kalau kita mengikuti Tuhan tapi kita masih abu-abu gitu percaya sama Tuhan, kita nggak akan menemukan kekuatan kokoh itu gitu ya. Ketika kita yakin dan percaya, dan kebenaran itu pasti asalnya dari Tuhan dan firman-Nya. Ketika firman itu tertanam kuat dalam hati kita, Tuhan akan berkomunikasi lewat firman Tuhan itu. Makanya tadi saya katakan bahwa jangan sampai kita meninggalkan ibadah-ibadah kita yang ada. Justru mungkin Tuhan bisa sampaikan pesan-pesan itu dari ibadah-ibadah kita saat ini, atau orang-orang di sekitar kita, atau keluarga rohani kita. Banyak macam Tuhan untuk berkomunikasi gitu ya. Tentu setiap masalah-masalah yang ada itu kita harus berpikir positif juga.
saudara. Karena apa? Karena hati yang gembira adalah obat. Kalau hati kita gundah gulana terus setiap hari, itu nggak akan jadi berkat, itu nggak akan jadi menyelesaikan masalah-masalah kita gitu ya. Tapi kalau kita berpikir positif, makanya sebelum kita melakukan aktivitas, sesudah kita melakukan aktivitas, perlu yang namanya doa. Perlu yang namanya kita berkomunikasi dulu dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lebih dikuatkan. Supaya kita mampu menjalani kehidupan kita. Walaupun ada masalah gitu ya di depan, mungkin aduh nanti jam 2 siang saya ketemu bos lagi marah-marah gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu gitu. Tapi ketika kita berdoa, nah tuntunan Tuhan tuh, penyertaan Tuhan tuh luar biasa banget. Seperti tadi saya di kantor eh, jadi setiap pagi ya saya kadang suka berdoa gitu ya, dalam hati juga kadang suka bilang aduh semangat gitu ya, berpikir positif lah, ngomongin hal yang positif. Kadang bangun pagi kan butuh energi ya, jadi ya ngomong lah semangat, harus semangat kerja, nanti pulang istirahat tidur lagi ya, gitu-gitulah saya berpikir positif gitu ya. Sampai di kantor baik-baik saja, tiba-tiba ada dari supplier, ya bagian pajak juga lah, ngomongin pajak, berbeda pendapat, tapi supplier ini ngomong ke salesnya dimarahin, dimaki-maki, katanya aturannya beda lah, inilah, itulah gitu ya. Sampai salesnya kan ngomong dong ke saya, karena saya yang buat pajak di kantor itu gitu ya. Saya sudah kasih penjelasan ke sales itu, begini loh aturannya gitu ya. Saya udah kasih lengkap semuanya, tapi supplier itu tetap nggak mau. Malah dia chat. Kita kan via chatting ya, tulisan kata-kata chattingannya itu ya benar-benar bikin hati panas gitu ya. Ya jadi rame lah gitu kan. Jadi rame kan ya, banyak pihak lah yang tahu hal itu terjadi gitu di hari ini gitu. Dan di situ saya juga takut gitu ya, aduh ini gimana sampai supplier itu ngancem gitu ya, ngancem bahwa dia nggak mau bayar hutangnya gitu ya, kalau kalau nggak mau diturutin apa yang dia mau, dia nggak mau bayar gitu ya. Tapi kan namanya kita sebagai karyawan di situ, kita harus pegang teguh gitu ya, nggak mau kita ikutin supplier terus kalau misalnya salah gitu kan. Ya, saya juga bingung apa saya yang salah gitu ya. Tapi kalau yang saya salah juga saya takut diomelin gitu ya. Takut lah gitu. Tapi ya di situ saya berdoa, Tuhan, saya mau ngomong nih sama supplier ini gitu ya. Saya mau nyelesain deh gimana solusinya gitu ya. Akhirnya saya cari tahu dulu. Jadi sebelum mengatasi masalah itu, kita harus cari tahu dulu, kita harus berusaha dulu ya saudara. Jadi saya cari tahu dulu, ini tuh bener nggak aturannya? Karena kan namanya peraturan, bahasanya itu beda sama yang kita sehari-hari atau bahasa novel tuh beda gitu ya. Bahasanya tuh baku gitu. Kadang interpretasi kita tuh beda gitu kan. Apa yang bisa saya lakuin gitu kan. Saya tanya ke konsultan juga pasti jawabannya beda. Terkadang konsultan A, konsultan B itu beda pendapat gitu ya. Nah, saya bingung harus tanya ke siapa nih gitu. Akhirnya tiba-tiba Tuhan kasih saya inget gitu. Kamu harus tanya ke di Twitter gitu. Saya suka main Twitter, terus saya harus tanya di situ. Kenapa? Karena kalau di situ saya tanya, itu ada buktinya. Secara Indonesia pasti tahu ada, kuat lah gitu kan. Akhirnya saya tanya lah di situ, saya tanya, masih abu-abu, nggak tahu itu peraturannya dia yang benar atau saya yang benar, nggak tahu. Tapi ya udahlah, kalau dia yang benar saya akui gitu. Singkat cerita, lama saya tunggu jawaban balasan itu gitu ya. Sampai akhirnya orang pajak di Twitter jawab kayak pertanyaan global lah gitu ya, pertanyaan tentang pajak global. Dan ternyata jawabannya saya yang benar. Saya yang benar. Akhirnya singkat cerita saya kasih tetap
Singkat cerita saya jelasin ke salesnya, tetap si orang supplier itu marah-marah, nggak mau tahu gitu ya, nggak mau bayar gitu-gitu. Akhirnya saya pikir ya udah, coba saya ngomong ke supplier itu, saya minta nomornya, saya bilang. Saya cuman dalam hati saya cuma, aduh Tuhan, jangan sampai marah-marah deh. Soalnya saya belum pernah dimarahin juga sih gitu kan. Tapi saya takut, walaupun lewat chat kan deg-degan ya, namanya orang dimarahin gitu kan. Jangan sampai deh debat-debat gitu ya. Akhirnya saya chat WA orang tersebut gitu ya. Selamat sore Bu, gitu. Saya kenalin diri saya. Terus saya bilang saya izin berdiskusi Bu soal peraturan ini gitu kan. Terus singkat cerita, saya kasihlah bukti chat saya dengan kering pajak di Twitter gitu ya. Saya kasih plek, saya kirim via WA. Orang supplier itu tiba-tiba dia bilang, ya udah Bu, kalau memang begitu, saya ikutin. Terus aku bilang, berarti clear ya Bu, masalahnya seperti ini gitu ya. Oke Bu, ikutin yang Ibu aja. Tiba-tiba dia bilang seperti itu gitu ya. Dan saya capture, maksudnya saya screenshot WA saya dengan supplier ke sales itu. Dia sampai bingung kenapa supplier itu tiba-tiba baik gitu ya. Nah itulah yang saya pikir bahwa mungkin saya pikir masalah saya besar gitu ya. Masalah saya besar gitu ngehadapin ibu-ibu yang wah, kalau udah marah kan nyerocosnya bingung ya, lebih bingung lah nyerocosnya gitu ya. Mungkin saya pikir, aduh ini gimana ya nanggepin ibu-ibu gitu ya. Ngomongnya aja pasti lebih banyak daripada saya gitu ya. Masalah saya mungkin besar saya pikir gitu, tapi ternyata enggak saudara. Ternyata sesimpel saya cuman ngechat, saya kasih tahu aturannya sekian, dan dia cuma bilang, oke terima kasih gitu. Bentar ya saudara. Bentar ya Mi. Ada Mami, bentar ya. Oh ya, oke. Ya, belum terbiasa, saudara. Oke, ya. Jadi hanya sebatas itu saja, saudara, gitu. Saya pikir bahwa, aduh, masalah saya besar nih, luar biasa, gitu ya. Tapi ternyata Tuhan kasih masalah yang simpel. Dan dari situ saya belajar bahwa janganlah pakai pengertian kita sendiri. Jadi kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus tahu, kita harus berdoa dulu sebelum melakukannya. Karena apa yang di pikiran kita, mungkin kita pikir, aduh masalahnya besar, aduh repot deh masalahnya tuh kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Ternyata ketika kita jalanin ya, ketika kita udah clear masalah itu, oh ternyata kayak gitu Tuhan ya. Ternyata sesimpel itu masalah kita gitu ya. Nah itulah yang hari ini benar-benar saya rasain, wah itu hebohnya dari pagi. Tapi ketika saya cuma chat 5 menit doang chatnya, ternyata cuma kayak gitu. Orangnya tiba-tiba mau gitu kan. Ya udahlah akhirnya clear masalahnya di hari ini tuh clear, benar-benar clear gitu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Mungkin kalau bukan Tuhan, kalau saya nggak doa dulu tadi, mungkin nggak kayak gitu ceritanya. Kalau nggak ngelibatin Tuhan, mungkin itu supplier ngoceh-ngoceh terus gitu. Tapi ini enggak. Dia menerima dengan baik, menerima, dan ya udah diikutin gitu ya. Nah itulah saudara, kita diingatin bahwa kita perlu percaya kepada Tuhan. Kita harus tertanam kuat, maka Tuhan yang melawat kita gitu. Jadi setiap hari yang kita lewati di tengah semua penderitaan kita, masalah dan kekacauan, kita harus tahu bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Nah, dengan menggunakan tantangan-tantangan itu, itulah yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, menjadi kesaksian bagi hidup kita gitu ya. Jadi ketika kita memahami, ketika kita tahu bahwa kita harus percaya sama Tuhan dengan sepenuh hati, kita nggak lagi melihat kemunduran itu sebagai kegagalan. Justru kita melihat ada Tuhan yang membantu kita gitu ya. Nah,
itulah yang hari ini saya mau ingatkan bahwa kita harus percaya, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Justru dengan lewat dari masalah-masalah itu, kita harus berpikir bahwa mungkin dulu kita jauh dari Tuhan. Apa masalah-masalah yang kita hadapi adalah kesalahan-kesalahan kita yang di belakang. Nah, Tuhan mau bentuk kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari masalah-masalah yang kita hadapi, kita boleh lewati dan itu boleh menjadi kesaksian bagi hidup kita. Boleh menjadi pelajaran juga tentunya ya, bagi hidup kita, bagi orang lain gitu ya. Jadi ketika kita tidak mengerti, ketika kita tidak melihat rencananya, ketika kita tidak bisa meraih tangannya Tuhan, kita harus percaya hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan tuh pasti selalu ada buat kita. Selalu benar-benar kita harus mencari Tuhan, nggak ada lagi yang bisa diandalkan di dalam dunia ini gitu ya, selain Tuhan gitu ya. Bahkan mungkin orang-orang di sekeliling kita yang kita bisa andalkan, kita harus lebih percaya mengandalkan Tuhan lagi di dalam hidup kita gitu ya. Ya, saya juga mau sharingkan pengalaman saya di tengah kesibukan pernikahan tentunya, ya di mana saya habis menikah gitu ya. Ya banyaklah rencana Tuhan yang begitu besar gitu ya. Saya sudah planningkan nikah ini dari awal tahun gitu ya. Awalnya saya pikir cuma sederhana aja nikahnya. Saya bilang ke papa mama mertua juga bilang gitu ya. Ya, kalau dari papa mama mertua sih bilangnya simple-simple aja, tamasya gitu, sayang duitnya. Mungkin namanya orang tua kan pengennya yang terbaik lah buat anak gitu. Kalau yang papa mama saya bilangnya coba dibudget dulu, di ini dulu, di list dulu gitu, undangan siapa aja gitu. Ya tadinya saya mau ngundang cuma dikit gitu, tiba-tiba saya mendapat pesan di list dulu, akhirnya ya udah coba papa mama list, terus papa mamanya Patrick list siapa aja undangannya. Ternyata dari keluarga saya tuh bejubel gitu ya, naik gitu ya. Jadi undangannya banyak. Wah, aku bilang sama Patrick, kayaknya nggak bisa deh nih kalau nikah. Tadi kita berdua udah mau teken tuh di salah satu hotel lah gitu ya. Aku bilang sama dia, kayaknya kita nggak bisa deh nikah di situ gitu karena undangannya banyak, aku bilang. Dan ternyata puji nama Tuhan, Tuhan kasih tempat eh, di restoran kemarin gitu ya, yang kalau Ko Patrick tuh tipenya yang pengennya venue-nya ceilingnya tinggi lah, karena dia badannya juga tinggi kan, kalau ceilingnya pendek kan dia kayak boncel gitu kan, jadi dia pengen yang tinggi banget gitu ceiling. Dan puji nama Tuhan, harganya saat itu sesuai dengan kita gitu ya. Tapi kita prepare nih ya, namanya yang tadi saya bilang bahwa rancangan Tuhan, rancangan manusia tuh bukan rancangan Tuhan gitu ya. Kita sudah prepare dari jauh-jauh hari, dari restoran, dari semua kita sudah prepare. Dari kedua orang tua kita sudah tanya, mama maunya seperti apa, mama mertuaku maunya seperti apa, kita sudah tanya semuanya gitu ya. Tapi yang namanya rancangan manusia tuh ya sudah dirancang dengan baik dari jauh-jauh hari. Tiba-tiba di hari sebelum hari H ada aja masalahnya gitu ya. Banyak masalahnya bertubi-tubi. Ditambah lagi di sekitar bulan Agustus itu sebetulnya Pak Johan, Papa bilang bahwa dia sebetulnya punya keinginan untuk buka gereja gitu ya. Dia pengen gitu jemaat apa namanya bersama-sama ibadah gitu ya. Tapi setelah saya nikah dulu deh gitu. Jadi urusannya tuh diselesaikan satu-satu. Tiba-tiba maju ke depan semua. Di Oktober lah pembukaan pertama gereja. Wah, itu benar-benar bikin geger gitu ya. Maksudnya kayak masa banyak banget itu rutinitasnya sehari-hari, seminggu tuh wah nggak berhenti-berhenti. Ditambah lagi nggak ada pemusik. Kita sudah telepon sana sini gitu ya. Mereka punya pelayanannya masing-masing. Siapa yang jadi pemusiknya? Aku bilang. Ya nggak ada gitu kan.
waduh ini gimana? Tapi di tengah-tengah kita lagi ada mau nikah gitu ya, kita juga perlu mikirin nikahan kita gitu ya. Ya udah tuh campur aduk segala macem, ya udah akhirnya Ko Patrick bilang dia mau ngeles. Dia puji nama Tuhan gitu ya, dari dia nggak bisa apa-apa. Dari dia kenal saya, dia nggak bisa main musik. Dan sekarang dia bisa main 2 alat musik gitu ya. Gitar sama keyboard, dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sungguh hal yang saya syukuri gitu ya, dapat pasangan yang awalnya nggak bisa apa-apa, tapi dia mau buat Tuhan gitu ya. Itu juga keyboard, saya nggak tahu harus belajar sama siapa. Karena keyboard kan harus belajar ya. Kita dari nol, nggak ada yang keluarga pemusik di sini. Di keluarga saya nggak ada yang keluarga pemusik. Bingung saya mau belajar sama siapa. Akhirnya kita pikir, ya udah, saya punya teman rohani zaman dulu yang dulunya sekolah minggu bareng sama saya. Saya bilang, kamu bisa nggak ajarin Ko Patrick main keyboard gitu ya. Kita mau buka gereja soalnya. Akhirnya tanpa babi bu bebo gitu ya, kita nekat beli keyboardnya, nggak punya tahu. Kita cuma tanya, keyboard yang bagus buat pelayanan apa? Kita cuma nanya ke orang-orang semua, akhirnya bilang, nih keyboard ini bagus. Kita nggak tahu benar-benar itu keyboard bagus, itu keyboard jelek, nggak tahu gitu. Asal kita beli aja. Akhirnya tiap hari Senin saat itu saya pergi ke tempat teman saya di ya tiap hari Senin, ya saya ngeles jam 8 gitu. Saya pulang kerja sama Ko Patrick berdua. Saya pergilah tuh ke tempatnya dia untuk ngeles gitu ya. Yang ngeles kan nggak pakai daun ya saudara, pakai duit juga gitu ya. Ya di saat itu Papa bilang, ya udah kita kan lagi ngumpulin dana soalnya buat nikahan. Karena jujur kita juga di Agustus September tuh masih kurang dananya, masih kembang kempot lah, kita juga makannya juga karena nikah kan butuh biaya ya, jadi kita masih irit-irit gitu. Sampai Papa bilang, ya udah ini apa namanya, ngeles keyboard gereja aja yang bayar karena ini kan buat gereja juga gitu. Saya bilang ke Ko Patrick, ini gimana gereja mau bayarin gitu ya. Saat itu ya lumayan, sebulan tuh untuk pengeluaran les keyboard tuh ya lumayan lah ya. Terus akhirnya Ko Patrick tetap bilang, dia bilang nggak mau, ini kita bayar aja gitu, nggak apa-apa kita bayar. Wah itu ngepres budget makan kita dong, artinya maksudnya yang sudah kita pikirkan, yang tadinya kita sudah bagi-bagi buat nabung berapa buat ini berapa, kita harus press lagi budgetnya gitu ya. Wah kita udah press-pressan tuh di situ di zaman itu gitu ya. Tapi puji nama Tuhan gitu ya, kita bisa lewatin hal itu, dan cuman sekitar sebulan 2 bulan ngeles lah ya. Akhirnya dia mulai coba main di Zoom gitu ya. Coba main di Zoom, dan perdana Oktober kemarin dia main pertama kali di ibadah raya gitu ya. Ya mungkin masih rada kaku atau apa ya, tapi sungguh hal yang bersyukur ketika saya flashback ke belakang, ternyata di saat kita membela Tuhan gitu ya, pekerjaan tangan Tuhan, masalah tuh ada saudara, masalah tuh banyak. Di saat itu, wah pikiran kita tuh bertubi-tubi ya. Saya tahu bahwa setiap kita punya masalah, apalagi Bapak Ibu asam garamnya makin lebih banyak gitu ya. Saya aja yang punya masalah gitu, wah banyak lah. Udah nikah, belum saya kuliah, belum kerja, belum lagi gereja kan. Itu gereja kan mesti disiapin dari mimbar apa segala macam gitu kan, mesti tiap Sabtu mesti liatin gitu kan. Ya saya kuliah, Patrick papa mama yang liatin gitu ya, apanya mereka yang latihan dulu gitu kan. Dan puji nama Tuhan, Oktober gereja buka, semua bisa ibadah, kita semua bisa beribadah di tempat yang sekarang gitu ya. Dan saya juga bisa nikah, ya sungguh hal yang luar biasa gitu ya. Di tengah kehektikan itu kadang kita suka bilang, aduh kita kerjanya tuh kayak koboi ya, yang loncat sono loncat sini, nggak ada
napasnya gitu loh, kayak ya udah loncat gitu, tapi Tuhan sediakan gitu. Di saat itu saya lagi struggle, saya lagi mikirin masalah biaya nikah saya gitu ya. Padahal sebetulnya kedua orang tua kita bilang, kayak papa bilang, "Kamu dananya cukup nggak?" Gitu ya, namanya orang tua lah ya, yang di sini banyak oma-oma gitu ya, mungkin yang ngawin anaknya dulu pasti mungkin melakukan hal yang sama seperti papa mama saya dan papa mertua saya lakukan gitu ya. Mereka nanya, "Kamu dananya cukup nggak buat nikah? Kamu gini nggak, gitu nggak?" Gitu ya. Tapi jawabannya tetap sama gitu ya. Kita tetap mau berusaha dulu gitu. Gimana caranya kita berusaha dulu gini. Ya udah press. Tapi di saat itu benar-benar nggak ada dananya gitu ya. Sampai saya tuh takut, saya meragukan. Ya ragu lah ya, saya tanya sama Ko Patrick, gimana nih biaya nikah gimana nih gitu kan. Akhirnya dia ajak saya doa. Di tengah doa itu ya dia bilang jangan ngandelin kekuatan sendiri gitu ya, jangan ngandelin kekuatan saya sendiri. Jadi kita harus sama-sama, namanya kita mau jadi suami istri ya, saya harus percaya dengan dia karena dia kepala keluarga saya, ya dia ajarin saya seperti itulah gitu. Ya di tengah seperti itu, puji nama Tuhan, biaya nikahan kami Tuhan yang sediakan gitu ya sampai akhirnya selesai, ya nggak ada sesuatu pun yang kekurangan gitu ya. Kadang di bulan-bulan lalu kita pikir gimana caranya kita ngelunasin semua yang kita udah ambil gitu ya. Kadang kita bingung gimana caranya, terus ini ditambah mau ngeles keyboard lagi. Aduh, Mak, aku bilang. Tapi ternyata rencana Tuhan, rencana yang terbaik. Tuhan selesaikan semuanya sampai saya pikir saya nggak bisa honeymoon ke Bali. Saya nggak ada rencana mau honeymoon karena duit saya pas-pasan saat itu. Tapi puji nama Tuhan, semuanya disediakan, bahkan jadwal honeymoon saya dari hari Senin sampai Jumat itu sudah disiapkan sama Koko Ipar. Itu saya nggak perlu pakai travel agent, saudara. Ada Koko Ipar yang siapin semuanya. Nah itulah berkat Tuhan yang luar biasa gitu ya. Yang saya rasakan bahwa ketika kita bayar harga untuk Tuhan, ketika mungkin di tengah masalah pasti ada, masalah pasti datang. Tapi ketika kita ada pelayanan, ada harga lah untuk Tuhan, ada sesuatu hal yang bisa kita kasih buat Tuhan, pasti kita nggak akan jatuh tergeletak. Justru Tuhan akan angkat hidup kita gitu ya. Itulah pesan saya hari ini, ketika kita tahu bahwa kita punya masalah, nggak ada seorang pun yang nggak punya masalah, tapi di tengah masalah kita harus percaya bahwa Tuhan yang menolong setiap kita. Amin. Baik, itu aja firman Tuhannya hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bersyukur Tuhan. Kami boleh diingatkan buat kami harus percaya kepadamu Bapa. Tuhan Yesus, ampuni setiap kami Tuhan, bila kami menggunakan pengertian kami sendiri saat ini Bapa. Bila kami lalai Tuhan Yesus, untuk pekerjaan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, mari bentuk kami Bapa. Mari ajari kami Tuhan Yesus, dan mari pimpin kami untuk melewati setiap masalah-masalah yang kami hadapi Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa pencobaan yang kami alami gak akan melebihi kekuatan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman ini Bapa. Terus berbicara Tuhan supaya kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan hati Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa untuk kita semua, yang menguatkan kita. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, masalah apapun. Jangan kita pikirkan masalah itu yang besar, tapi yang kita pikirkan adalah Tuhan kita yang besar. Maka masalah itu akan terlihat kecil. Ya, kita akan libatkan Tuhan terus untuk bisa melewati masalah kita. Terima kasih buat Ibu Fania yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan berkati di dalam kesehatan dan pelayanannya. Ya, Tuhan berkati. Oke, saya aja dong Ibu. Ibu Fania nih.
Betul dong. Aduh. Pangkatnya bukan Fania lagi, tapi ibu. Saudari lah, Nah, saudari. oke lah, saudari lah. Nggak mau terlalu tua ya. Oke, saya kembalikan ke, mungkin ada pengumuman dari Pak Johan atau Bu Mary. Iya Bu, tunggu. Ada pengumuman. Ya, silakan Bu. Sarah, letak. Ya, shalom saudara. Puji nama Tuhan, firman yang luar biasa yang memberkati kita semua. Pada intinya saudara, semua apapun yang kita alami, itu semua adalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita, ya saudara. Dan biar kita menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Lalu yang kedua, kita tidak usah khawatir, saudara, apabila saudara rindu untuk melayani, ya, gereja kita bukannya mencari yang mahir, gereja kita bukannya mencari yang jago, saudara, ya, tetapi kita mencari orang-orang yang benar-benar melayani dengan tulus. Ya, seperti yang tadi sudah disaksikan oleh Ibu Fania, bahwa Bapak Patrick, ya, awalnya dia tidak bisa dari bidang musik, itu tidak ada, saudara. Tetapi karena hati dia benar-benar ingin memuliakan nama Tuhan, Tuhan pakai, saudara. Ya, jadi bukannya soal mahir atau soal kepintaran, tetapi Tuhan lihat hati kita, saudara. Apabila hati kita rindu untuk melayani, pasti Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memampukan kita untuk mengembangkan talenta yang ada di dalam diri kita, saudara. Ya, jadi tidak usah khawatir. Bagi saudara yang ingin melayani, gereja terbuka, saudara, untuk melayani. Yang penting dasarnya dari hati yang benar-benar untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Baik, terima kasih ya atas firman-Nya yang sungguh luar biasa. Beberapa hal pengumuman. Hari Minggu kita akan merayakan hari Natal jam 5 sore, saudara, ya. Diingatkan jam 5 sore, ya. Jadi jam 10 ibadah setiap hari Minggu diundur, diganti di jam 5 sore. Perayaan Natal khusus di tanggal 25 Desember ini, saudara, yang akan dilayani oleh Bapak Korda. Ya, jadi Bapak Korda akan melayani di gereja Betani Jemaat Immanuel. Lalu jam 10-nya ya kami diundang ke perayaan Natal di gerejanya Bapak Korda, ya. Jadi saya sekeluarga dan mungkin bagi saudara yang ingin ikut bisa menghubungi kita supaya mungkin bisa berangkat bersama-sama, saudara, ya. Itu jam 10 pagi. Lalu yang kedua, saudara, kita rencana program di tahun 2023 yang sudah pasti itu Betani Conference itu di bulan Juni. Ya, itu biasanya selama 3 hari atau dengan perjalanan 1 minggu, saudara. Nah, nanti kalau seandainya nyari yang rindu untuk ikut, bisa dipersiapkan di bulan Juni. Dan kita rencana di 2023 pun ini sedang pergumulan, saudara. Di gereja kita akan diadakan doa fajar, ya, hari Sabtu, saudara. Nah, ini kita sedang komunikasi apakah setiap hari Sabtu atau sebulan sekali atau nanti kita diumumkan lebih lanjut lagi, ya. Itu saja sih pengumumannya.
Nah, bagi yang ingin mengucapkan selamat Natal untuk semuanya, ya, untuk mengirimkan video ucapan Natal ya kepada siapa? Ari, ya, Ari Gunawan yang memang bertugas untuk nanti video tersebut akan ditayangkan di perayaan Natal. Itu saja. Hari ini terakhir pengumpulannya. Ya, hari ini terakhir untuk pengumpulan video. Itu saja pengumumannya. Selanjutnya kita masuk dalam doa syafaat Dipimpin oleh Patrick. yang dipimpin oleh Patrick. Ada? Bapak Patrick ada? Mana Bapak Patrick? Nah, Patricknya lagi mandi, lupa kali dia. Baru dia mandi. Udah keluar lagi dong. Dia Ya. jemput. Apa bilangnya? Sebelum doa syafaat dimulai, ada yang mau didoakan? Kita doakan lagi terus pemulihan Tante Lipong ya, tangannya. Ya, hasil terapinya baik-baik saja. Dan kita doakan juga Bu Tanti biar lebih baik lagi struk ringannya ya, pemulihannya. Ada lagi yang mau didoakan? Oke, kita doakan juga untuk Natal ya. Oke, ada lagi? Udah, Elin, ada lagi? Oke. Ania, Patrick sudah siap? Apa Patricknya baru masuk. baru masuk? Iya. Lagi nge-zoom nggak boleh masuk, harus keluar. Aku suruh mandi. Dia nggak mau mandi-mandi terus aku suruh. Lupa dia. Tadi dia ingat. Ya udah, sekarang tanggung jawab istrinya. Doa. Jadi diborong istrinya deh. Orang istrinya ya. Benar-benar. Oke. Ya, itu aja, Van. Doa. Iya benar. Yuk, apa? Pemulihan untuk kesehatan Bu Tanti ya, dan Tante Lipong tangannya, Bu Tanti pemulihan struknya, struk ringannya, biar lebih pulih lagi, sehat. Dan untuk perayaan Natal, dan untuk Pak Johan juga kesehatannya, Tuhan pulihkan. Ya. Terus untuk perayaan Natal ya, itu aja, biar berjalan dengan lancar. Oke. Yuk, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah menyelesaikan ibadah Zoom Fellowship kami Tuhan Yesus di hari ini Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan yang bertugas hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan. Engkau berikan terus Tuhan talenta-talenta yang mereka punya. Engkau berikan hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hati mereka Bapa. Biarlah Tuhan lewat apa yang saat ini boleh mereka kerjakan Tuhan Yesus, mereka layani Bapa, boleh memberkati banyak orang Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Tanti Tuhan,
Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau yang menyembuhkan segala sakit penyakitnya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Ibu Tanti boleh menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa yang boleh dikuatkan kembali Bapa melalui sharing-sharing. Apa emang kenapa kamu? Tuhan Yesus berkati Hmm? Tuhan, suaminya, berkati pekerjaannya Tuhan Yesus yang Hmm? saat ini mereka sedang jalani Tuhan. Kami Kamu percaya aja, Pak. uh, kami percaya Tuhan apapun yang Bu Tanti dan Pak Andi kerjakan Tuhan Yesus selalu berhasil Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak, cucu, anak mantu dan cucunya Bapa. Kami percaya Tuhan semua dalam nawakan-Mu Bapa. Engkau berkati keluarga ini Tuhan Yesus. Engkau berikan sukacita yang melimpah Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahwa keluarga ini selalu mengandalkan Engkau dimanapun keluarga ini berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu jaga kesehatan dari keluarga besarnya Bu Tanti dan Pak Suhandi Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Tante Lipo. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Tante Lipong, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus memulihkan kondisi Tante Lipong, Bapak. Kami percaya bahwa Engkau memberikan hati yang gembira kepada Tante Lipong, karena kami percaya Tuhan, hati yang gembira adalah obat Bapak. Terus Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan Tante Lipong, Bapak, biar Tante Lipong boleh beraktivitas kembali dengan normal, Bapak. Kami percaya Tuhan, lewat dari sakitnya ini Tuhan Yesus, Tante Lipong boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, banyak orang-orang yang dapat Tante Lipong boleh menjadi berkat Tuhan Yesus, Tante Lipong boleh bersaksi Tuhan bahwa Engkaulah yang menyembuhkan Tante Lipong Bapak. Berkati suaminya Tuhan Yesus, anak, cucu, mantunya Bapak, kami percaya Tuhan semuanya dalam lawatan-Mu Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang ada di Zoom ini, Bapa. Biarlah Tuhan, kasih-Mu selalu melimpah untuk setiap kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang dapat mengatasi segala masalah-masalah kami dan Engkau yang memimpin. Kami juga berdoa untuk Pak Johan, Tuhan. Berikan Pak Johan kesehatan, Tuhan Yesus, yang melimpah Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mampu menyembuhkannya, Engkau adalah dokter Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk acara ibadah Natal kami, Tuhan Yesus, tanggal 25 Desember, jam 5 sore, Tuhan. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan yang bertugas, Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memilih setiap mereka, Bapa. Biarlah mereka boleh memakai talenta mereka bukan untuk kemegahan diri mereka sendiri, tapi melayani-Mu saja Bapa. Berkati Tuhan setiap orang yang bertugas Bapa, berkati jemaatnya Tuhan Yesus dan pengerjanya Bapa, berikan kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Kau juga berkati Tuhan Bapak Andreas Kurniawan sebagai pembicara dalam ibadah Natal tersebut. Kau pakai hamba ini Tuhan, Kau berikan hikmat marifat-Mu Bapa, biar apapun yang mau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan, boleh dapat disampaikan dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan Yesus lewat acara ibadah Natal ini kami semua boleh semakin dieratkan kembali Tuhan. Tuhan Yesus dalam nama-Mu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk seluruh pengerja Tuhan Yesus dalam Gereja Betani Jemaat Immanuel. Kau berikan kesatuan hati Tuhan Yesus. Engkau berikan visi misi-Mu, Kau berikan hati-Mu Tuhan Yesus kepada setiap kami Bapa. Supaya kami Tuhan Yesus dapat merasakan bahwa Gereja Betani Jemaat Immanuel ini adalah milik-Mu Bapa. Kami mau Tuhan Yesus untuk melayani-Mu dengan sungguh-sungguh Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami boleh menjadi keluarga rohani yang baik Tuhan Yesus. Banyak dari setiap kami Tuhan yang boleh Kau lawat Tuhan Yesus. Banyak dari setiap kami yang boleh bertumbuh Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus bertumbuh bersama-sama di dalam keluarga ini Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala
Bapak pembina kami Tuhan Yesus, Bapak Andreas Adi Bapak, kami percaya Tuhan dimanapun beliau berada bersama anak cucu mantunya Bapak, bahkan cicitnya Bapak, kami percaya Tuhan Engkau yang lawat Tuhan Yesus, Engkau sertai hamba-Mu ini Bapak. Kami juga berdoa untuk pemilik daripada ruko yang saat ini untuk pemilik daripada ruko gereja Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau lawat mereka Tuhan Yesus, Engkau sertai mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mengakhiri ibadah ini Bapa. Terus Tuhan, Kau yang berbicara setiap kami Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh merasakan, kami boleh mendengar kasih-Mu setiap waktu, setiap hari Bapa. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dengan ucap syukur. Tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pelayananmu, kegiatanmu, usahamu, pekerjaanmu, studimu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik bersama Yesus Kristus, menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Akan foto mana anak-anak. Yuk semuanya mari kita berfoto terlebih dahulu. Kasihan, Oke, yuk semuanya disiapkan dulu. Nah, oke semuanya disiap. Yuk mari saudara sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke. Belum dipoto, saya jempol juga. Yang mana sih? Yuk kita ulang lagi. Ayo mana saudara jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi mana love-nya? 1, 2, 3. Saraleo. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Dadah. Lupa mencet. Berkati semuanya. Yohan, Lumeri, Tuhan Yesus berkati. Semuanya. Tuhan Yesus berkati. Amin, Tuhan Yesus berkati. Elif ya, sampai bertemu besok di ibadah som dengan Korda. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Sehat selalu.